Hujan turun deras malam itu, membasahi jalanan yang sepi dan gelap. Cahaya lampu jalan yang redup memantulkan genangan air, menciptakan kilauan samar yang berpendar di aspal basah. Di dalam sebuah mobil yang melaju perlahan, Raka menggenggam kemudi dengan erat. Jemarinya sedikit menegang, bukan hanya karena cuaca buruk yang menyulitkan pandangan, tetapi juga karena sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih sulit ia kendalikan. Di sampingnya duduk seorang wanita yang selama ini hanya ia panggil dengan penuh hormat, Naila. Wanita itu adalah ibu dari istrinya. Selama ini ia melihat Naila sebagai sosok yang berwibawa, penuh ketenangan, dan selalu menjaga batasan. Namun malam ini, entah mengapa suasana di antara mereka terasa berbeda. Sejak mereka meninggalkan sebuah acara keluarga di luar kota, perjalanan pulang terasa lebih panjang dari biasanya. Hujan terus mengguyur, membuat kabut tipis terbentuk di kaca jendela. Naila menarik jaketnya lebih erat, berusaha menghalau udara dingin yang merayapi kulitnya. Sesekali ia menggigil, membuat Raka meliriknya sekilas. Ia bisa merasakan hawa dingin yang menyelinap ke dalam mobil, tetapi ada sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih hangat dan mengganggu pikirannya. "Ibu kedinginan?" tanya Raka, suaranya terdengar lebih rendah dari biasanya. Naila tersenyum kecil, mengangguk pelan. "Dingin sekali malam ini. Aku tak menyangka hujan akan sederas ini." Raka mengangguk. Ia ingin menyalakan pemanas mobil, tetapi tangannya ragu-ragu. Ada sesuatu dalam cara Naila berbicara yang membuatnya gelisah. Ia menelan ludah, mencoba mengabaikan perasaan aneh yang sejak tadi berusaha ia tepis. Saat mobil melewati tikungan tajam, tiba-tiba cahaya lampu mobil menyorot sesuatu di depan, sebatang pohon besar yang tumbang melintang di tengah jalan. Raka spontan menginjak rem, menyebabkan mobil berhenti mendadak dengan hentakan keras. Naila sedikit terdorong ke depan, tubuhnya refleks mencengkeram dashboard untuk menahan keseimbangan. "Astaga!" Naila terengah, matanya membulat melihat rintangan di depan mereka. Raka menghela napas berat, menatap pohon tumbang yang menghalangi jalan mereka. "Jalannya tertutup, kita nggak bisa lewat sini." Naila menatap sekeliling dengan cemas. "Kalau kita putar balik, apa ada jalan lain?" Raka menggeleng. "Nggak ada, Bu. Ini satu-satunya jalan pulang." Hening sejenak. Hanya suara derasnya hujan yang mengguyur atap mobil menciptakan ritme monoton yang semakin menekan suasana. Udara semakin dingin dan Naila tampak menggigil meski sudah merapatkan jaketnya. Raka melirik ke arahnya lagi, kali ini lebih lama. "Ibu kedinginan?" tanyanya sekali lagi, namun kali ini ada nada yang berbeda dalam suaranya. Naila mengangguk kecil. "Dingin sekali." Tanpa berpikir panjang, Raka menggeser tubuhnya sedikit lebih dekat, lalu dengan lembut merangkul pundak Naila. "Sini, biar lebih hangat." Naila terkejut. Tubuhnya menegang sejenak dalam dekapan itu, tetapi perlahan-lahan ia mulai rileks. Kehangatan tubuh Raka merayap melalui kain jaketnya, menciptakan sensasi yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ada sesuatu yang aneh menyelinap di dadanya, sesuatu yang seharusnya tidak ia rasakan. Hening kembali menyelimuti mereka, tetapi kali ini bukan karena hujan. Suasana di dalam mobil berubah menjadi sesuatu yang lebih sunyi, lebih berat. Naila bisa merasakan detak jantung Raka yang berdetak lebih cepat dari biasanya. Atau mungkin itu hanya perasaannya saja? Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah pelukan biasa, pelukan seorang menantu yang ingin menghangatkan mertuanya. Namun, mengapa hatinya justru berdebar tak karuan? Mengapa tubuhnya terasa lebih peka terhadap kehadiran pria di sampingnya? Raka sendiri masih terdiam, tetapi pikirannya berputar cepat. Ia sadar betul apa yang sedang terjadi. Keheningan di antara mereka semakin lama semakin menekan, menciptakan ketegangan yang tidak bisa diabaikan. Dalam pelukan itu, ia bisa merasakan kehangatan tubuh Naila, aroma lembut parfumnya yang bercampur dengan udara dingin di dalam mobil. Naila menelan ludah, tangannya sedikit gemetar saat berusaha merapikan kerudungnya. "Raka,
Mungkin sebaiknya kita jaga jarak. Raka tidak langsung menjawab. Ia justru menatap Naila lebih lama. Tatapan itu begitu intens, seolah mencari sesuatu yang tersembunyi di balik mata mertuanya. Ibu merasa risih? Naila tak segera menjawab. Bibirnya sedikit terbuka, seperti ingin mengatakan sesuatu, tetapi tak ada suara yang keluar. Ia hanya bisa menggeleng pelan. Namun, di saat yang bersamaan, tubuhnya masih tetap dalam dekapan Raka, seolah ada sesuatu yang menahannya untuk pergi. Tanpa sadar, jarak di antara mereka semakin menipis. Hujan semakin deras, menampar kaca depan mobil dengan ritme yang tak beraturan. Rendra menggenggam kemudi dengan erat, matanya tetap terarah ke jalan yang basah dan licin. Namun, pikirannya jauh dari ketenangan. Ada sesuatu yang mengusik hatinya, sesuatu yang tak berani ia akui, bahkan pada dirinya sendiri. Di sebelahnya, Bularas duduk dalam diam, masih membungkus tubuhnya dengan jaket milik Rendra. Hawa dingin meresap ke dalam kabin mobil, membuatnya menggigil pelan. Ia berusaha mengalihkan pikirannya, tapi aroma samar dari jaket itu justru semakin membuatnya gelisah. Itu adalah aroma tubuh Rendra, pria yang seharusnya hanya ia pandang sebagai menantu. Mobil melaju melewati jalanan yang basah, melewati bayangan pepohonan yang tampak semakin suram di bawah hujan. Keheningan di antara mereka begitu pekat, hanya diiringi suara mesin mobil dan derasnya hujan yang menabrak atap. Rendra mencuri pandang ke arah Bularas dari sudut matanya. Wanita itu tampak menggigil, tangannya erat menggenggam ujung jaket yang membalut tubuhnya. Tanpa sadar, Rendra menghela napas pelan. Ada sesuatu yang aneh menyelinap ke dalam dadanya. Perasaan yang tak seharusnya ada. Ia berusaha menepisnya, mengingat status mereka, mengingat batas yang seharusnya tak boleh terlewati. Namun, semakin ia berusaha mengabaikan, semakin kuat perasaan itu mencengkeram hatinya. Tiba-tiba, dari balik kabut hujan, sorot lampu depan menangkap bayangan gelap di tengah jalan. Sebuah pohon besar telah tumbang, menghalangi satu-satunya jalur pulang mereka. Astaga! Rendra spontan menginjak rem. Mobil berhenti mendadak, membuat tubuh mereka sedikit terdorong ke depan. Bularas tersentak, napasnya tercekat, jantungnya berdetak lebih cepat, bukan hanya karena kejutan dari pengereman mendadak, tetapi juga karena kesadaran bahwa mereka kini terjebak di tengah jalanan sunyi dengan hujan yang semakin menggila di luar. Rendra menghela napas, menekan dahinya dengan jemarinya. Jalannya tertutup. Gumamnya. Berusaha berpikir jernih, Bularas menatap pohon besar yang melintang di depan mereka dengan ekspresi cemas. "Kita bisa putar balik?" tanyanya ragu. Rendra menggeleng. Ini satu-satunya jalan. Kalau kita mundur, kita harus menunggu sampai hujan reda atau mencari bantuan. Tapi di sekitar sini nggak ada rumah warga. Bularas menggigit bibirnya, merapatkan jaket di tubuhnya. Udara semakin dingin, seolah ikut membeku bersama kebingungan yang mereka rasakan. Tangannya mulai gemetar, bukan hanya karena suhu, tetapi juga karena ketegangan yang tak ia mengerti sepenuhnya. Rendra meliriknya, lalu tanpa berpikir panjang, ia menggeser tubuhnya lebih dekat. Tangannya perlahan merangkul pundak Bularas. "Sini, biar lebih hangat," bisiknya, nyaris tak terdengar di antara suara hujan. Bularas membeku sejenak dalam pelukan itu. Tubuhnya menegang, jantungnya berdegup lebih cepat. Ini salah, sangat salah. Namun kehangatan tubuh Rendra yang menyelimuti dirinya membuatnya merasa nyaman. Untuk pertama kalinya dalam sekian lama, ia merasa diperhatikan, diperlukan. Suasana di dalam mobil semakin sunyi. Hanya ada suara hujan dan embusan napas mereka yang terasa semakin berat. Bularas bisa merasakan dada Rendra naik turun dengan cepat, bisa mendengar detak jantungnya yang berpacu tak karuan. Atau mungkin itu jantungnya sendiri? Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini hanya pelukan biasa, pelukan seorang menantu yang ingin menghangatkan mertuanya. Tetapi, mengapa tubuhnya justru terasa lebih peka? Mengapa ada sesuatu yang menggelitik hatinya,
sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Rendra pun merasakan hal yang sama. Ia masih menempelkan tubuhnya ke Bularas, tetapi pikirannya sudah berantakan. Ini bukan sesuatu yang ia rencanakan, ini bukan sesuatu yang seharusnya terjadi. Namun, di dalam mobil yang terjebak hujan ini, di bawah gelapnya langit malam, batas-batas yang seharusnya jelas mulai kabur. Mereka masih diam, seolah takut bergerak, takut menyadari apa yang sebenarnya mereka rasakan, tapi dalam keheningan itu, sesuatu telah berubah. Sesuatu yang mereka tahu tidak boleh mereka lanjutkan, tetapi juga terlalu sulit untuk dihentikan. Di dalam mobil yang sempit dan sunyi, hanya suara hujan yang masih deras mengguyur atap yang menjadi saksi bisu. Rendra masih memeluk Bularas, berusaha memberikan kehangatan di tengah udara malam yang semakin menusuk tulang. Namun, keduanya tahu ada sesuatu yang lebih dari sekadar kehangatan fisik, sesuatu yang tak seharusnya muncul di antara mereka. Bularas menggigit bibirnya, mencoba menenangkan degup jantungnya yang tak beraturan. Pelukan ini, yang awalnya terasa wajar, kini berubah menjadi sesuatu yang lebih kompleks. Ia bisa merasakan dada Rendra yang naik turun, bisa mencium aroma samar tubuh pria itu yang bercampur dengan dinginnya udara hujan. Sial, pikirnya. Apa yang terjadi padanya? Rendra sendiri tak kalah bingung. Ia bisa merasakan Bularas yang awalnya tegang, kini mulai sedikit rileks dalam dekapannya. Ia bisa merasakan setiap tarikan napas wanita itu, bisa merasakan kelembutan kulitnya yang tersembunyi di balik kain. Ada sesuatu yang aneh menyelinap di dadanya, sebuah ketertarikan yang tak seharusnya ada. Tapi semakin ia menyadari hal itu, semakin sulit baginya untuk mengabaikan. Bularas akhirnya mengangkat wajahnya sedikit, menatap ke arah Rendra. Matanya yang biasanya penuh ketenangan kini berkabut, dipenuhi perasaan yang bercampur aduk. "Ren," bisiknya, suaranya terdengar lemah. Rendra menundukkan kepalanya sedikit, memperhatikan wajah Bularas dari dekat. Ia bisa melihat garis-garis halus di wajah wanita itu, bisa melihat embusan napasnya yang memburu. Ia tahu ia seharusnya menjauh. Ia tahu ia seharusnya menghentikan semuanya. Tapi saat ini, di dalam mobil yang terjebak hujan, ia merasa seolah dunia hanya milik mereka berdua. Tanpa sadar, jarak di antara mereka semakin menipis. Rendra menelan ludah. "Ibu kedinginan?" tanyanya. Suaranya terdengar lebih dalam dari biasanya. Bularas tidak langsung menjawab. Bibirnya sedikit terbuka, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi tak ada kata yang keluar. Ia hanya bisa menggeleng pelan. Namun, di saat yang bersamaan, ia juga tak bergerak menjauh dari pelukan Rendra. Keheningan kembali menyelimuti mereka. Suara hujan yang menabrak kaca mobil menjadi latar belakang yang mengiringi detak jantung mereka yang semakin cepat. Dan entah bagaimana, dalam momen yang begitu cepat, bibir mereka saling bersentuhan. Awalnya, ciuman itu hanya sekadar sentuhan ringan, seperti sesuatu yang terjadi di luar kendali mereka. Namun, ketika Rendra merasakan kelembutan bibir Bularas, sesuatu di dalam dirinya meledak. Ia menekan bibirnya lebih dalam, merasakan getaran yang menyelinap ke dalam tubuhnya. Bularas tersentak, tubuhnya membeku sesaat. Ia seharusnya mendorong Rendra, seharusnya menghentikan semuanya sebelum semakin jauh. Tapi tubuhnya justru tetap diam. Napasnya tercekat, jari-jarinya mencengkeram ujung jaket yang membungkus tubuhnya. Dan yang lebih buruk dari itu semua, ia tidak ingin ciuman itu berhenti. Rendra mengangkat tangannya, menyentuh pipi Bularas dengan lembut. Wanita itu sedikit terlonjak, tetapi tidak menyingkir. Sebaliknya, ia justru membiarkan dirinya larut dalam momen itu, membiarkan perasaan yang selama ini terkubur dalam-dalam perlahan muncul ke permukaan. Namun, di tengah gairah yang mulai membakar di antara mereka, kesadaran akhirnya menghantam Bularas dengan keras. Tidak, ini salah. Dengan tangan gemetar, ia segera menarik diri, napasnya tersengal. Matanya membelalak, penuh dengan keterkejutan dan kebingungan. "Rendra, kita tidak seharusnya..." Suaranya bergetar, nyaris seperti bisikan. Rendra juga tersentak, seolah baru saja terbangun dari mimpi yang tak seharusnya ia alami. Napasnya masih berat, pikirannya masih kacau.
Ia ingin menyangkal, ingin mengatakan bahwa ini hanyalah sebuah kesalahan, tetapi ia tahu itu bukanlah kebenaran. Mereka sama-sama menginginkannya. Bularas menundukkan wajahnya, menutupi wajahnya dengan telapak tangan. Ya Tuhan, apa yang baru saja kita lakukan? Rendra tak bisa menjawab. Ia hanya bisa duduk di sana, membiarkan keheningan kembali menyelimuti mereka. Namun, tidak seperti sebelumnya, kini keheningan itu terasa jauh lebih berat, jauh lebih menekan. Di luar, hujan masih turun deras, tapi badai yang sebenarnya tengah terjadi di dalam hati mereka berdua. Rendra masih menggenggam kemudi, tetapi pikirannya melayang jauh. Mobil masih terparkir di tepi jalan, terjebak dalam keheningan yang terlalu pekat. Hujan di luar mulai mereda, hanya menyisakan rintik-rintik halus yang mengetuk lembut kaca jendela. Namun, di dalam mobil, badai yang lain masih belum benar-benar berlalu. Bularas duduk di sampingnya, memeluk dirinya sendiri, seakan berusaha mengumpulkan kembali bagian-bagian hatinya yang tercerai-berai. Ia tidak berani menatap Rendra. Napasnya masih belum sepenuhnya teratur setelah apa yang baru saja terjadi. Ciuman itu, ia menggigit bibirnya, mencoba mengenyahkan sensasi yang masih melekat di sana. Apa yang telah ia lakukan? Apa yang telah mereka berdua lakukan? Ini salah, dan ia tahu itu lebih dari siapapun. Tapi yang membuatnya takut adalah ia tidak menyesalinya seketika. Rendra akhirnya berdeham, mencoba menguasai dirinya sendiri. Ia menggerakkan tangannya ke tuas perseneling, bersiap menyalakan mesin. "Ibu," suaranya serak, hampir tak terdengar. Bularas tidak menjawab. Ia hanya menutup matanya rapat-rapat, seolah berharap bahwa ketika ia membukanya kembali, semuanya akan kembali seperti semula. Bahwa kejadian tadi hanyalah bagian dari mimpi yang buruk. Tapi ia tahu, itu bukan mimpi, itu kenyataan. Dengan berat hati, ia akhirnya mengangkat kepalanya dan menatap lurus ke depan. "Kita harus melupakan ini, Rendra," ucapnya lirih. "Ini tidak boleh terjadi lagi." Rendra mengeratkan rahangnya. Kata-kata itu seharusnya mudah diterima, tetapi entah mengapa terasa begitu berat untuk ia dengar. Ia tahu Bularas benar. Ia tahu bahwa mereka telah melewati batas yang seharusnya tidak pernah disentuh. Tapi menghapus perasaan yang telah muncul bukanlah hal yang mudah. "Ibu yakin?" tanyanya. Suara itu hampir seperti bisikan. Bularas menoleh ke arahnya, kali ini dengan tatapan yang lebih tegas. Meskipun matanya masih menyimpan kebimbangan yang sulit disembunyikan. "Ya," jawabnya, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada Rendra. "Kita tidak boleh mengulanginya." "Henning." Rendra akhirnya menyalakan mesin mobil dan tanpa berkata apa-apa lagi, ia mulai melajukan kendaraan mereka menuju rumah. Sepanjang perjalanan, tak ada satupun dari mereka yang berbicara. Tapi, meskipun mulut mereka terdiam, hati mereka masih bersuara. Mereka tahu setelah malam ini segalanya tidak akan pernah sama lagi. Ketika akhirnya mereka sampai di rumah, Bularas langsung masuk ke kamarnya tanpa sepatah kata pun. Ia menutup pintu, bersandar di baliknya, lalu menghela napas panjang. Tangannya menyentuh bibirnya sendiri, seakan ingin memastikan bahwa semua yang terjadi tadi bukan hanya ilusi. Sementara itu, Rendra masih duduk di dalam mobilnya, menatap kosong ke depan. Ia menggenggam kemudi dengan erat, mencoba menenangkan pikirannya. Ia tahu mungkin ia harus menganggap malam ini sebagai kesalahan. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia juga tahu ada sesuatu yang tidak bisa begitu saja ia buang. Dan itu yang paling menakutkan. Malam ini akan berakhir, tetapi kisah di antara mereka mungkin belum benar-benar usai.